Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kita tidak akan pernah punya ilmu jika kita tidak mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat yang sangat besar berupa kesehatan, sehingga kita bisa bermuajahah secara virtual. Semoga ini dihitung amal baik dan mendapatkan berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita bermutabah kepada beliau, semoga kita diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Marilah kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Ala hadin ya surah Al-Fatihah. Anak-anakku kelas 10, ini merupakan pertemuan yang pertama kita, kedua setelah Bapak dulu di video pertama menjelaskan tentang kitab Bulughul Maram, dan ini kita akan masuk mulai belajar tentang hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram. Bulughul Maram itu enak karena apa? Hadis-hadisnya itu diurutkan berdasarkan tema. Di tema pertama ini temanya apa? Misal wudhu. Tema kedua tentang sholat. Jadi urut. Nanti kalau mau cari hadis tentang wudhu, ya di bab awal-awal. Tentang apa lagi? Jadi itu secara wudhu tematiknya pas. Kita belajar ini di bab yang pertama sekali, Kitabut Thaharati. Kitab atau bab yang menerangkan tata cara bersuci, cara untuk mensucikan diri dari hadas. Yang pertama, babul miyahi, bab yang menerangkan tentang al-miyah, jenis-jenis air. Miyahun itu adalah jamak dari ma'. Ma' itu artinya air, jenis-jenis air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, informasi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda. Gimana sabda Rasulullah? Fil bahri, di lautan atau lautan, tentang laut, itu ada dalam kurung huwa at-tahuru ma'uhu, yaitu lautan itu suci airnya, al-hillu maitatuhu, dan bangkainya juga halal. Wa at-tahuru ma'uhu, suci airnya, wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh Imam 4, Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abu Syaibah. Isi dari hadis ini maksudnya, Rasul itu pernah bersabda suatu hari, jadi lautan itu airnya itu halal, mau dipakai minum boleh, dipakai mandi juga boleh, dipakai untuk berwudu, menghilangkan najis juga boleh, karena suci airnya. Al-hillu maitatuhu, dan bangkai yang ada di laut itu juga halal. Ikan itu kalau ada di laut, mau jadi bangkai, mau jadi apa-apa, tetap halal. Kalau hewan sudah mati itu dalam Islam kebanyakan adalah diharamkan.
Kecuali kalau matinya itu disembelih. Ada ayam ketabrak motor mati, lah itu haram. Karena itu bangkai. Beda dengan di laut. Ada hewan ikan hiu misalnya itu ikan paus ditabrak kapal mati, itu tetap halal. Karena segala yang ada di laut, bangkai yang ada di laut itu tetap halal. Walafdu lahu, dan lafadznya menurut Imam Abu Syaibah wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa ruwahu Malik, dan diriwayatkan oleh Imam Malik, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad. Itu yang pertama. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, yang kedua. Informasi dari Abu Sa'ad Al-Khudri, Abu Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air, tahurun itu suci, la yunajjisuhu, ketika tidak bercampur najis, syai'un, sesuatu apapun. Jadi air itu hukum aslinya itu adalah suci. Tetapi beda lagi hukumnya ketika sudah bercampur dengan najis, maka air itu sudah tidak suci lagi. Seperti itu. Hukum asli air itu adalah suci. Akhrajahu as-salasah, dikeluarkan oleh 3 imam, wa sahahahu Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang kedua ini bahwasanya hukum air hujan, air laut, air sungai, air apapun itu adalah suci, bisa dibuat untuk bersuci, kecuali kalau dia sudah bercampur dengan yang namanya najis. Mungkin ada kotoran ayam, kotoran kambing dan lain sebagainya, itu sehingga itulah yang menyebabkan dia itu tidak suci. Yang ketiga, wa Nabi Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu, tidak menajiskannya, syai'un, sesuatu apapun. Air itu hukumnya tidak menjadi najis, illa, kecuali magholaba, apa yang ada, apa yang bercampur, ala rihihi, pada baunya air itu, wa ta'mihi, dan rasanya, wa launihi, dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Jadi gini, maksudnya dari hadis kedua itu penjelasannya ini. Air itu dia itu suci. Kita bisa mengatakan kalau air itu najis, gimana caranya? Yaitu satu, ketika baunya berubah. Air tawar itu kan, air itu kan tidak punya bau apa-apa. Kalau sudah berubah berarti dia sudah tidak dianggap suci karena tercampur najis. Yang kedua, warnanya, air yang aslinya bening ternyata berubah menjadi hitam, berarti itu sudah masuk kategori najis. Yang ketiga, air itu dianggap sudah tidak suci ketika apa? Rasanya berubah. Biasanya air ini kan tawar, nah ini kok manis, berarti dia sudah tidak bisa suci dan mensucikan. Tuh, sekiranya itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.